Pagi itu langit masih abu-abu, gerimis tipis seperti malu-malu. Raka menarik jaketnya lebih rapat saat turun dari angkot. Di sekolah, suara langkah kaki dan riuh tawa teman-temannya bercampur jadi satu. Ia berjalan cepat telat 5 menit untuk pelajaran pertama dan berharap saja guru belum datang. Pintu kelas dibuka oleh seorang wanita yang belum pernah dilihat Raka sebelumnya. Wajahnya tenang, senyumnya ramah, dan matanya menatap seisi ruang tanpa tergesa. Ia mengenakan blus sederhana dan selendang tipis yang sedikit berkibar ketika ia bergerak. Saat ia menyapa, suaranya lembut, seperti orang yang selalu punya waktu untuk mendengar. "Selamat pagi anak-anak, saya Bu Mira, guru baru kalian. Senang bisa bertemu." Suara itu membuat suasana kelas seketika lebih hangat. Raka duduk di bangku paling belakang. Ia selalu memilih tempat itu lebih mudah mengamati tanpa dilihat. Tapi hari itu matanya tak bisa lepas dari Bu Mira. Ada sesuatu pada caranya memerhatikan setiap murid. Bukan hanya pada murid yang sering berisik atau pintar. Ia memerhatikan cara setiap anak merapikan seragam, membaca ekspresi ketika tidak paham, bahkan menghentikan langkah ketika seorang anak menumpahkan tinta di meja. Pelajaran dimulai. Bu Mira berbicara dengan sabar. Ia tak hanya memberi jawaban, tetapi juga bertanya, seolah ingin muridnya menemukan jawaban sendiri. Ketika Raka kesulitan menjelaskan solusi soal matematika, ia datang mendekat, mencondongkan tubuh, menunjuk satu persatu langkah di buku catatannya, dan mengulang penjelasan dengan contoh yang sederhana. "Begini saja, Raka, kalau kamu bagi masalah jadi potongan kecil, biasanya lebih mudah." Ia tersenyum lembut. Raka merasa ada yang aneh, bukan aneh yang buruk, melainkan seperti sesuatu yang menghangatkan. Sejak kecil, Raka sudah terbiasa berdikari. Ayahnya bekerja sampai malam, dan urusan rumah diserahkan pada Raka sendiri. Memasak mie instan, mencuci sedikit pakaian, mengingatkan tagihan listrik. Ibu Raka pergi ketika ia masih kecil. Ia hanya punya sedikit ingatan samar sebuah lagu, bau sabun, dan tangan yang mengikat rambutnya. Lagu itu sudah lama tak muncul. Ketika Bu Mira berbisik memberi contoh, sambil menggoyangkan jari, nada suaranya tanpa sengaja mengingatkan Raka pada satu bait lagu yang tiba-tiba muncul di kepala. Ia terkejut, lalu menghapus rasa itu seolah menyisir rambut yang kusut. Di sela pelajaran, Bu Mira mengamati kerja kelompok. Ia berhenti di kelompok Raka. "Bagaimana diskusinya? Ada yang bisa ditambahkan?" Ia menatap Raka dengan sorot mata yang membuatnya ingin menjawab jujur. Raka pun ikut aktif, meski sedikit kikuk. Teman sekelompoknya, Dimas, mengangkat alis. "Bu, kenapa perhatian ke Raka terus?" bisik Dimas ketika Bu Mira berjalan pergi. Raka tersipu. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Memang benar Bu Mira sering memperhatikannya, memberi komentar di catatan, menaruh kertas jawaban yang telah dikoreksi dengan catatan pelan. Bahkan pernah menempelkan stiker kecil bertuliskan "usaha bagus" di pojok buku yang ia kira telah hilang seusai pelajaran. Raka berencana pulang, tapi ketika ia melewati ruang guru, ia melihat Bu Mira sedang duduk sendiri, menuliskan sesuatu di meja kecil. Wajahnya tampak lelah namun tenang. Di mejanya ada setumpuk buku dan sebuah kotak bekal yang tampak baru. Ia menutup buku, lalu mengangkat kepalanya ketika Raka hendak lewat. "Raka, sebentar," katanya. Nada itu biasa, tapi ada perhatian tersendiri ketika nama Raka disebut penuh perhatian. Ia memanggil Raka masuk ke ruang guru. Raka ragu, tapi ia masuk. "Bu," Mira menyuruhnya duduk dan memberikan sepotong kue kecil potongan yang lembut dan manis. "Ayahmu bilang kamu sering pulang larut dan makan seadanya. Ini biar ada yang mengganjal di perutmu," ujar Bu Mira ringan, seolah ini hal biasa ia lakukan untuk semua murid. Raka memandang potongan kue itu. Ia tak pernah bertemu guru yang memberi perhatian seperti itu tanpa pamrih. Raka ingin mengatakan bahwa ia baik-baik saja, tapi ingin juga menjawab hangat. Kata-kata itu tak kunjung keluar. Ia menerima kue itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Bu." Akhirnya ia berkata. Bu Mira menatapnya seperti orang yang mencoba menebak sesuatu. "Kamu anak yang cermat, Raka. Hanya saja kadang ragu untuk percaya pada kemampuan sendiri. Nanti, jika kamu mau, saya bisa bantu latihan sekali seminggu setelah sekolah." Janji itu sederhana, tapi membuat sesuatu di dada Raka lega. Ia pulang dengan kue di tas dan pikiran yang berat oleh rasa aneh. Di jalan pulang, ia teringat saat di sekolah dasar dulu, ada seorang ibu guru yang selalu menyuapinya makanan ketika ia lapar. Rasa hangat itu datang kembali, membuatnya ingin tahu lebih banyak tentang Bu Mira.
Hari-hari berikutnya, pola itu berlanjut. Bu Mira selalu mengamati, tetapi tak terlihat mengawasi dengan cara yang memaksa. Ia hadir pada lomba sekolah, memberi catatan kecil di rak perpustakaan, dan bahkan menanyakan tentang nilai ulangan Raka yang sempat turun. Ia mengajari teknik membaca cepat pada Raka di perpustakaan, duduk berdua di meja panjang sambil membalik lembar ke lembar di kelas. Ada juga yang bertanya, kenapa Bu Mira seperti itu? Mungkin dia punya alasan sendiri, kata Lina, teman sebangkunya. Mungkin dulu dia guru yang sudah punya anak juga, jadi dia ngerti kalau kita butuh perhatian. Raka ingin percaya itu, tetapi ada momen-momen kecil yang membuatnya bertanya. Sekali, ketika mereka berdua menunggu teman lain di koridor, Bu Mira menggulung lengan bajunya untuk mengikat rambut yang terlepas. Raka melihat bekas luka tipis di pergelangan tangannya, bukan bekas yang aneh, hanya seperti bekas luka dari masa lalu. Sekejap ia merasa ada memori yang menggeliat. Ingatan samar tentang tangan yang meninju rasa takut ketika ia terjatuh kecil. Ia mungkin hanya kebetulan. Di rumah, ayah Raka sibuk dengan pekerjaannya. Ia memperhatikan perubahan di anaknya, bagaimana Raka mulai pulang sedikit lebih ceria. Siapa guru barumu itu? Tanya ayah sesekali. Tetapi Raka hanya menjawab singkat. Bu Mira ya, baik aja pak. Malam hari, ketika Raka mencoba tidur, lagu lama itu kembali terngiang. Ia tak tahu dari mana datangnya. Ia menutup mata, mencoba mengingat wajah ibu yang hilang dari bayangan masa kecilnya. Sebuah potongan ingatan, selendang, suara, bau sabun. Di kamar yang gelap, Raka merasa ada sesuatu sedang mengawasi dari jauh. Bukan dalam arti buruk, melainkan pengawasan yang penuh kasih sayang, lembut dan diam. Ia tersenyum kecil sebelum akhirnya terlelap. Ia tidak tahu bahwa di suatu tempat, seseorang juga mengamati, menyimpan setiap detail tentang putranya dengan hati yang sama hangatnya, namun dibalut ketakutan dan penantian. Di pagi hari berikutnya, ketika ia melangkah ke sekolah, Raka merasakan tatapan itu lagi lingkar perhatian yang tak ia minta, tetapi yang mulai membuatnya merasa aman. Ini ditutup oleh satu kalimat kecil yang selalu berputar di kepala. Raka, ada guru yang diam-diam mengawasi. Ia belum tahu alasan di balik itu. Ia hanya tahu untuk pertama kalinya, sejak lama ada seseorang yang menaruh waktu dan tenaga cuma untuk melihatnya tumbuh. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa di sekolah. Tapi bagi Raka, ada sesuatu yang berbeda. Ia mulai terbiasa dengan kehadiran Bu Mira. Guru baru itu tidak hanya mengajar pelajaran dengan sabar, tetapi juga selalu tahu kapan muridnya sedang kesulitan meski tak ada yang mengakuinya. Pagi itu, suasana kelas cukup riuh. Ulangan matematika baru saja dibagikan. Banyak wajah murid yang masam karena nilai mereka jeblok. Raka termasuk salah satunya. Angka 62 tertulis jelas dengan tinta merah di kertasnya. Ia menatapnya lama. Jantungnya berdebar tidak nyaman. Ia tahu ayahnya akan kecewa. Bu Mira berjalan mengelilingi kelas. Ia mengamati satu persatu. Tak hanya melihat nilai, tapi juga membaca ekspresi setiap murid. Ketika ia berhenti di meja Raka, senyum hangatnya muncul. Raka, ucapnya pelan, kamu sudah berusaha. Jangan biarkan angka ini membuatmu berhenti mencoba. Raka mendongak. Tatapan itu terlalu akrab. Mata Bu Mira seolah menyimpan rasa iba bercampur bangga, seperti tatapan seorang ibu pada anaknya. Raka jadi salah tingkah, buru-buru menunduk. Aku akan coba lebih rajin lagi, Bu. Jawabnya pendek. Bu Mira hanya mengangguk, lalu menepuk bahu Raka ringan. Sentuhan itu sederhana tapi bagi Raka rasanya berbeda. Ada sesuatu yang hangat mengalir cepat, membuat hatinya ingin bertanya lebih banyak. Namun lidahnya keluh. Siang harinya, ketika jam pulang, Bu Mira menghampirinya di halaman sekolah. Hampir semua murid sudah pergi. Hanya tersisa beberapa yang menunggu jemputan. Raka, kamu ada waktu sebentar? Tanyanya. Raka sedikit kaget, tapi mengangguk. Mereka berjalan ke taman kecil di samping perpustakaan. Angin sore membawa aroma bunga kamboja yang jatuh berserakan. Kalau kamu mau, ucap Bu Mira sambil duduk di bangku kayu. Kita bisa belajar bersama sepulang sekolah. Tidak usah lama-lama, cukup 1 jam. Saya bisa bantu cara menghitung dengan lebih mudah. Raka menatapnya. Kenapa Bu? Maksud saya, kenapa ibu perhatian sekali sama saya? Pertanyaan itu meluncur tanpa ia rencanakan. Bu Mira terdiam beberapa detik. Matanya sedikit bergetar, seperti ada rahasia yang hampir terbuka. Tapi kemudian ia tersenyum lembut, menutupinya dengan tenang.
Karena setiap anak butuh seseorang yang percaya padanya. Dan saya percaya kamu bisa lebih dari ini, Raka. Jawaban itu terdengar wajar, tapi entah kenapa Raka merasa ada yang disembunyikan. Ia menatap lama, seolah ingin menembus lapisan misteri di balik wajah tenang itu. Malamnya, di rumah, Raka mencoba mengerjakan PR sambil mengingat cara Bu Mira menjelaskan soal tadi siang. Aneh, kali ini rumus-rumus yang dulu terasa rumit jadi lebih mudah dipahami. Namun ada hal lain yang mengganggu pikirannya. Sorot mata Bu Mira, ia memejamkan mata, mencoba mengingat ibunya. Bayangan samar muncul wanita dengan suara lembut yang selalu menyanyikan lagu Nina Bobo, menepuk bahunya ketika ia sulit tidur. Semakin lama ia mencoba, semakin jelas gambaran itu muncul. Tapi setiap kali hampir ingat, wajah itu kabur lagi. Kalau saja aku masih punya ibu, gumam Roka lirih. Ayahnya yang baru pulang kerja mendengar gumaman itu. Ia hanya menghela napas panjang, tidak menjawab, lalu masuk ke kamar. Raka tahu ada bagian cerita keluarganya yang selalu dihindari ayah. Keesokan harinya, Raka tiba lebih pagi di sekolah. Ia melihat Bu Mira sudah ada di kelas, sedang merapikan papan tulis. Cahaya matahari pagi menembus jendela, membuat siluet tubuhnya terlihat hangat. Pagi sekali kamu, Raka, sapanya. Raka tersenyum canggung. Iya, Bu, kebetulan tadi berangkat lebih cepat. Bu Mira mengangguk. Ia lalu menuliskan sesuatu di buku catatan kecilnya. Raka yang penasaran mencoba melirik. Ia sempat membaca sekilas tulisan tangan halus itu. Hari ini, Raka tampak lebih semangat. Senyumnya mirip sekali dengan dulu. Jantung Raka langsung berdetak keras. Apa maksudnya dulu? Ia hampir ingin bertanya, tapi Bu Mira cepat menutup bukunya dan memasukkannya ke tas. Hari itu, sepanjang pelajaran, rasa penasaran Raka semakin besar. Bu Mira selalu tampak mengamatinya dengan cara yang berbeda dibanding murid lain. Ia tidak tahu apakah itu hanya perasaan atau memang kenyataan. Saat bel pulang berbunyi, Bu Mira menghampirinya lagi. Jangan lupa Raka, kita mulai belajar tambahan hari ini ya. Raka hanya mengangguk. Dalam hatinya, pertanyaan besar terus berputar. Siapa sebenarnya Bu Mira? Mengapa ia merasa begitu dekat? Seakan-akan sudah mengenalnya sejak lama, dan kenapa setiap kali menatap matanya, Raka merasa seperti sedang menatap seseorang yang hilang dari hidupnya, seseorang yang sangat ia rindukan. Meski wajahnya hampir tak bisa ia ingat lagi. Malam itu, sebelum tidur, Raka mendengar dirinya bersenandung pelan. Lagu yang ia bahkan tidak ingat kapan terakhir kali ia dengar. Lagu yang tiba-tiba saja muncul di kepalanya. Lagu Nina Bobo. Ia tertegun. Kenapa aku ingat lagu ini lagi? Tanpa sadar, air matanya mengalir. Ia memeluk bantal erat. Merasa ada sesuatu yang sedang mendekat perlahan, sebuah kebenaran yang masih tersembunyi. Namun semakin hari, semakin sulit untuk diabaikan. Hari-hari tambahan belajar bersama Bu Mira mulai berjalan rutin. Setiap sore, setelah bel pulang sekolah, Raka tinggal lebih lama di kelas atau di perpustakaan. Mereka duduk berdua di meja panjang dengan tumpukan buku di samping. Awalnya, Raka merasa canggung, tapi lama-kelamaan, suasana itu menjadi bagian dari keseharian yang ia tunggu. Cara Bu Mira menjelaskan tidak membuatnya merasa bodoh. Ia tidak hanya memberi jawaban, tapi juga mengajarkan cara berpikir. Kadang ia menambahkan cerita kecil atau sekadar bercanda agar Raka tidak tegang. Namun di balik kenyamanan itu, ada hal-hal kecil yang semakin membuat Raka curiga. Suatu sore, ketika mereka sedang belajar pecahan, listrik di sekolah tiba-tiba mati. Suasana menjadi gelap, hanya cahaya sore dari jendela yang masuk. Raka menendak, mencoba menulis di bukunya, lalu tanpa sadar bergumam. Aduh, susah banget. Pengen rasanya langsung tidur aja kayak dulu kalau ibu nyanyi. Bu Mira yang duduk di sampingnya terdiam. Napasnya terdengar sedikit tercekat. Kemudian, tanpa sadar, ia melantunkan sebuah lagu dengan suara lirih Ninya. Bobo, oh Nina Bobo. Raka mendongak seketika. Lagu yang sama persis dengan yang ada di kepalanya beberapa malam lalu. Suara itu terdengar lembut, penuh kasih, dan akrab, sangat akrab. Bu Mira segera berhenti, menyadari dirinya keceplosan. Maaf, saya terbiasa menyanyikan lagu itu. Anak-anak biasanya suka lebih tenang kalau dengar lagu. Raka hanya terdiam, menatapnya lama. Hatinya berdegup kencang. Ingin sekali ia bertanya, tapi ia tak berani. Beberapa hari setelah itu, kecurigaan Raka makin besar. Ia memperhatikan detail kecil yang selama ini luput dari matanya. Misalnya,
Cara Bu Mira menatapnya setiap kali ia sedang makan di kantin. Tatapan itu bukan sekadar perhatian guru pada murid. Ada rasa hangat, ada rasa rindu yang tak bisa disembunyikan. Lalu, ketika suatu kali Raka terlambat masuk kelas karena hujan deras, Bu Mira spontan mengeluarkan handuk kecil dari tasnya dan menyodorkannya pada Raka. "Pakai ini, nanti kamu masuk angin." Handuk itu harum, wangi sabun yang entah kenapa begitu familiar. Raka menatapnya lama, lalu mengucapkan terima kasih dengan suara pelan. Ia semakin yakin Bu Mira menyimpan sesuatu. Malamnya, di rumah, Raka memberanikan diri bertanya pada ayahnya, "Pak, aku mau tanya sesuatu." Ayah yang sedang membaca koran hanya menoleh sebentar. "APA guru baru Bu Mira. Kenapa rasanya aku kayak pernah kenal dia?" Caranya ngomong. Bahkan lagu yang dia nyanyi itu sama persis kayak yang dulu sering ibu nyanyiin. Koran di tangan ayahnya terhenti. Wajahnya seketika berubah tegang. Ia meletakkan koran di meja, lalu menarik napas dalam. "Raka," ucap ayahnya dengan suara berat, "jangan terlalu banyak berharap pada hal yang kamu sendiri belum tahu pasti. Fokus saja sekolahmu. Ibumu sudah lama tidak ada di kehidupan kita." "Tapi Pak, sudah," ayah memotong, nadanya tegas. "Jangan tanya lagi." Raka terdiam. Ada luka lama yang ia tahu masih disimpan ayah. Tapi jawaban itu tidak memuaskan hatinya. Justru semakin menambah rasa penasaran. Keesokan harinya, saat jam olahraga, Raka jatuh ketika bermain bola. Lututnya lecet cukup parah hingga berdarah. Teman-temannya panik. Tapi Bu Mira segera datang membawa kotak P3K. Dengan sigap ia membersihkan luka itu. Lalu meniup pelan sebelum menempelkan plester. "Kalau sakit, bilang ya," ucapnya. Raka menahan perih. Tapi yang membuatnya lebih kaget adalah ketika Bu Mira refleks meniup lukanya dengan cara persis seperti yang dulu dilakukan ibunya ketika ia kecil. Gerakan itu, cara tangannya yang lembut, semuanya sama. Raka tak kuasa lagi. "Bu, sebenarnya siapa ibu?" tanyanya dengan suara bergetar. Bu Mira terdiam, tangannya berhenti sejenak di atas luka Raka. Sorot matanya jelas berubah. Ada air bening yang menggenang di pelupuk matanya. Ia cepat-cepat menunduk, menahan emosi yang hampir pecah. "Raka, maaf, bukan waktunya kamu tahu," jawabnya lirih. Ia menepuk lembut bahu Raka, lalu berdiri. Raka hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh, dengan 1000 pertanyaan yang semakin menghantui pikirannya. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Ia memikirkan semua kejadian belakangan ini lagu Nina Bobo. Tatapan penuh kasih, handuk dengan wangi familiar, cara meniup luka. Semua itu tidak mungkin kebetulan. Di hatinya, ia mulai merangkai jawaban yang belum berani ia ucapkan keras-keras. Apakah mungkin Bu Mira adalah ibunya yang selama ini ia rindukan? Pertanyaan itu menempel kuat di dadanya, membuat ia semakin gelisah. Ia tahu, cepat atau lambat, kebenaran itu akan terbuka. Hanya saja, ia belum tahu apakah ia siap menerimanya. Hari-hari berlalu, dan setiap pertemuan dengan Bu Mira membuat hati Raka semakin gelisah. Ada perasaan yang campur aduk, nyaman, hangat, tapi sekaligus penuh tanda tanya. Ia merasa seperti sedang hidup di antara dua dunia. Dunia nyata sebagai murid, dan dunia samar yang dipenuhi kenangan masa kecil yang kabur. Suatu sore, ketika hujan turun deras, Raka memilih berteduh di perpustakaan. Ia tidak menyangka Bu Mira juga ada di sana. Guru itu duduk di meja pojok dengan beberapa buku terbuka. Melihat Raka basah kuyup, ia cepat berdiri dan meraih payung kecil serta handuk yang selalu ada di tasnya. "Raka, sini, cepat duduk. Kamu bisa sakit kalau terus begini," ujarnya dengan nada cemas. Raka duduk, membiarkan Bu Mira mengeringkan rambutnya dengan handuk. Gerakan itu terasa sangat akrab, seperti sesuatu yang dulu pernah ia rasakan. Ia menutup mata sejenak, membiarkan ingatan samar itu kembali. Ada kilasan seorang wanita muda menyanyikan lagu dengan lembut sambil mengusap rambutnya. Raka membuka mata. "Bu Mira," suaranya bergetar. "Kenapa ibu begitu perhatian sama saya? Bahkan lebih dari guru ke murid biasa." Bu Mira terdiam. Tangannya berhenti mengusap rambut Raka. Ia menatap keluar jendela, ke arah hujan yang tak kunjung reda. "Ada hal-hal, Raka, yang tidak mudah dijelaskan begitu saja," katanya perlahan. Beberapa hari setelah itu, sekolah mengadakan acara lomba seni. Raka ikut lomba membaca puisi. Meski awalnya ia enggan, Bu Mira yang mendorongnya. "Coba sekali saja, Raka. Kamu punya suara yang bagus. Jangan takut ditertawakan."
Raka akhirnya mau mencoba. Saat tampil, ia melihat Bu Mira berdiri di barisan penonton paling depan. Matanya berbinar bangga, bahkan meneteskan air mata ketika Raka membacakan bait terakhir. Setelah acara selesai, Bu Mira menghampirinya dengan senyum lebar. "Kamu luar biasa, Ibu." Ia terhenti, buru-buru mengubah ucapannya. "Maksud saya, Bu sangat bangga padamu." Raka kaget mendengar kata yang hampir terucap tadi. Ia menatap Bu Mira tajam, mencoba membaca ekspresi di wajahnya. Rasa penasaran itu semakin mengganggu. Suatu malam, Raka memberanikan diri membuka lemari lama di rumah. Lemari itu jarang disentuh karena milik ibunya dulu. Dengan hati-hati, ia menemukan sebuah kotak kecil berisi foto-foto lama. Tangannya bergetar ketika menemukan foto seorang wanita muda yang sedang menggendong bayi kecil. Wajah wanita itu mirip sekali dengan Bu Mira. Senyum, mata, bahkan garis wajahnya hampir sama. "Tidak mungkin," bisik Raka. Ia memandangi foto itu berkali-kali, mencoba memastikan. Semakin lama dilihat, semakin jelas bahwa dugaan dalam hatinya benar. Keesokan harinya, Raka membawa foto itu ke sekolah, menyimpannya di saku seragam. Ia berniat menanyakan langsung pada Bu Mira. Saat pelajaran usai, ia menghampiri Bu Mira yang sedang merapikan buku. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan foto itu dan meletakkannya di meja. "Bu, tolong jawab dengan jujur," ucap Raka dengan suara serak. "Apakah ini Ibu?" Bu Mira menatap foto itu. Wajahnya seketika pucat. Ia meraih foto dengan tangan yang bergetar, lalu menggenggamnya erat seolah takut kehilangan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Raka," suaranya parau. "Dari mana kamu dapat foto ini?" "Dari lemari lama di rumah." "Itu wajah Ibu kan? Sama persis dengan Bu Mira. Tolong jangan berbohong lagi." Hening, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Bu Mira menutup wajahnya dengan tangan, tubuhnya bergetar menahan tangis. Akhirnya ia menatap Raka dengan mata yang penuh air. "Ya, itu memang aku." Raka tertegun. Dunia seakan berhenti berputar. Kata-kata itu membuat segala keraguannya runtuh. "Tapi, kenapa Ibu meninggalkan aku dulu? Kenapa Ibu kembali dengan cara seperti ini? Menyamar jadi guru?" Bu Mira tidak segera menjawab. Ia hanya menatap Raka dengan tatapan yang penuh rasa bersalah. Seakan ada beban masa lalu yang masih menahannya untuk bercerita. Hari itu berakhir dengan hati Raka yang semakin penuh pertanyaan. Ia sudah mendapatkan jawaban pertama bahwa Bu Mira memang ibunya. Tetapi alasan dibalik semua ini masih terkunci rapat. Dan ia tahu, cepat atau lambat, rahasia itu akan terbongkar. Namun pertanyaannya, apakah ia siap mendengar seluruh kebenaran tentang masa lalu yang hilang? Hari-hari setelah Raka menemukan kebenaran itu terasa berat. Ia masih masuk sekolah, masih belajar, masih bercanda dengan teman-temannya. Tapi pikirannya terus terikat pada satu hal. Bu Mira, ia tahu sekarang, guru barunya itu bukan orang asing. Ia adalah ibunya. Sosok yang dulu hilang, yang selama ini hanya hadir dalam samar kenangan dan lagu Nina Bobo yang selalu menghantuinya setiap malam. Tapi ada jurang besar yang belum terisi. Alasan mengapa ibunya meninggalkan dirinya dulu, dan mengapa kini kembali dengan menyamar sebagai seorang guru. Hari itu, sepulang sekolah, Raka sengaja tidak langsung pulang. Ia menunggu sampai teman-temannya benar-benar pergi. Ia berdiri di koridor, menatap pintu ruang guru. Jantungnya berdegup cepat. Akhirnya, ia memberanikan diri masuk. Bu Mira sedang duduk di meja kerjanya, menuliskan sesuatu di buku catatan. Ketika melihat Raka, ia tersenyum, tapi senyumnya tampak lelah. "Raka, belum pulang?" Raka menggenggam erat foto lama yang masih ia bawa. "Bu, atau lebih tepatnya, Ibu," suaranya berat. "Aku ingin tahu semuanya. Jangan sembunyikan lagi." Bu Mira terdiam. Senyumnya lenyap, digantikan sorot mata yang penuh rasa takut. Ia menutup bukunya perlahan, lalu menghela napas panjang. "Baiklah, Raka, sudah waktunya kamu tahu." Mereka duduk berdua di ruang guru yang sepi. Hanya suara kipas tua yang berputar pelan. Bu Mira menatap jauh, seolah menembus dinding, lalu mulai bercerita dengan suara bergetar. "Dulu, aku tidak pernah ingin meninggalkanmu, tapi keadaan memaksa. Saat kamu masih kecil, rumah tangga kami penuh pertengkaran. Ayahmu dan aku sering berbeda pendapat. Aku masih muda waktu itu, tidak cukup kuat menghadapi semuanya. Sampai akhirnya, ada kejadian besar yang membuatku harus pergi." Raka mengerutkan kening.
Kejadian besar. Apa maksudnya? Bu Mira menghela napas dalam. Aku sakit parah waktu itu. Dokter bilang, aku tidak punya banyak waktu. Aku takut kamu melihatku menderita. Jadi aku pergi. Aku ingin ayahmu membesarkanmu, tanpa harus melihat ibumu perlahan hilang. Tapi aku diberi kesempatan kedua. Dan saat aku ingin kembali, keadaan sudah berbeda. Ayahmu menutup semua pintu untukku. Dia marah, kecewa, dan tidak mau aku mengacaukan hidupmu lagi. Air mata mulai mengalir di pipi Bu Mira. Aku berusaha mendekat, tapi setiap kali ayahmu selalu menghalangi. Aku tidak menyalahkannya. Aku memang salah, tapi aku tidak bisa hidup tanpa tahu kabar tentangmu, Raka. Aku ingin melihatmu tumbuh, meski dari jauh. Sampai akhirnya aku memutuskan menyamar jadi guru di sekolahmu, supaya aku bisa berada di dekatmu, membimbingmu tanpa merusak kepercayaanmu pada ayahmu. Raka mendengarkan dalam diam. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ada rasa marah, kecewa, tapi juga iba. Ibu tahu, selama ini aku merasa kosong. Aku sering iri lihat teman-temanku yang masih punya ibu. Aku benci karena aku merasa ditinggalkan. Tapi sekarang aku tidak tahu harus marah atau lega. Suaranya pecah. Bu Mira meraih tangan Raka, menggenggamnya erat. Kamu boleh marah. Kamu boleh benci. Aku tidak meminta maaf untuk keputusanku, karena aku tahu itu melukai hatimu. Tapi percayalah, setiap hari aku menyesal. Setiap malam aku menangis. Aku hanya ingin satu hal, melihatmu bahagia. Meski aku harus diam di balik bayangan Roka menanduk. Air matanya jatuh satu persatu. Ia tidak pernah membayangkan ada alasan seperti itu. Ia ingin marah, tapi melihat wajah Bu Mira yang penuh penyesalan, hatinya melembut. Ibu, suara Raka lirih. Kenapa baru sekarang? Kenapa tidak dari dulu bicara jujur padaku? Bu Mira mengusap air matanya. Karena aku takut. Aku takut kamu menolakku. Aku takut aku datang hanya untuk menghancurkan ketenangan hidupmu. Keheningan panjang mengisi ruangan. Hanya suara hujan yang mulai turun di luar jendela. Raka akhirnya menghela napas panjang. Aku masih butuh waktu. Aku tidak bisa langsung menerima semuanya. Tapi satu hal yang aku tahu. Aku butuh ibu. Selama ini aku selalu merasa ada yang hilang. Dan sekarang aku tahu kenapa. Bu Mira menutup wajahnya dengan tangan. Menangis terisak. Ia lalu memeluk Raka erat. Seolah takut anaknya itu hilang lagi. Terima kasih. Terima kasih masih mau memanggilku ibu, katanya di sela tangis. Hari itu menjadi titik balik bagi keduanya. Rahasia yang selama ini disembunyikan akhirnya terbuka. Luka lama memang belum sepenuhnya sembuh. Tapi setidaknya mereka tidak lagi hidup dalam bayangan. Namun Raka tahu tantangan berikutnya lebih besar. Bagaimana menghadapi ayahnya yang masih menyimpan luka dan amarah masa lalu. Dan di sanalah cerita baru akan dimulai. Sejak rahasia itu terbongkar, hati Raka terasa lebih ringan sekaligus lebih berat. Ringan karena ia akhirnya tahu siapa Bu Mira sebenarnya. Berat karena ia harus menyembunyikan hal itu dari ayahnya. Setiap kali duduk satu meja dengan sang ayah, Raka merasa ada jarak yang makin lebar. Ayahnya masih bersikap seperti biasa serius, Jurang Baikara, sibuk dengan pekerjaannya. Tapi sekerong, setiap kali ayahnya menyebut kata ibu, Raka ingin berteriak bahwa ia sudah bertemu dengannya. Malam-malam Raka sulit tidur. Kata-kata Bu Mira selalu terngiang. Ayahmu menutup semua pintu untukku. Apa benar ayahnya selama ini sengaja menghalangi ibunya kembali? Kalau iya, apa yang sebenarnya ia sembunyikan? Suatu sore, Bu Mira meminta Raka menemuinya di taman sekolah setelah jam pelajaran usai. Hujan baru saja reda, dedaunan masih basah, udara segar menusuk hidung. Raka datang dengan hati was-was. Raka, suara Bu Mira pelan. Aku ingin bicara sesuatu yang penting. Kita tidak bisa terus seperti ini. Cepat atau lambat, ayahmu akan tahu aku ada di sini. Lebih baik kita yang bicarakan duluan daripada dia tahu dari orang lain. Roka Turkit. Tapi Bu, ayah pasti marah besar kalau tahu ibu mengajar di sekolah ini. Selama ini dia selalu bilang kalau ibu sudah pergi dan tidak akan kembali. Wajah Bu Mira menegang. Ada luka yang tersisa di matanya. Ibu tidak ingin kamu terjebak di antara kami. Tapi ibu juga tidak tahan lagi. Hanya bersembunyi di balik status sebagai guru. Ibu ingin jadi ibumu, bukan hanya gurumu. Kata-kata itu menusuk hati Raka. Ia ingin ibunya kembali, tapi ia juga takut. Bagaimana jika ayahnya benar-benar menolak? Bagaimana jika kehadiran ibunya
justru menghancurkan semuanya. Beberapa hari setelah itu, keadaan yang ditakutkan pun terjadi. Saat pulang sekolah, Raka menemukan ayahnya berdiri di depan gerbang dengan wajah murka. Ada sebuah surat pemberitahuan dari sekolah tentang guru baru bernama Mira. Raka, suara ayahnya tegas. Siapa sebenarnya Bu Mira itu? Kenapa wajahnya mirip sekali dengan ibumu? Raka, kata-kata tercekat di tenggorokannya. Ayahnya menatapnya tajam, seolah menunggu pengakuan. Ayah, Raka akhirnya berbisik. Itu memang ibu. Ayahnya seketika terdiam, matanya melebar. Tangannya yang memegang surat bergetar. Apa kamu bilang? Ibu kembali. Dia jadi guru di sekolahku. Aku sudah tahu semuanya. Suasana menjadi hening. Angin sore berembus, membawa suara anak-anak lain yang tertawa tapi bagi Raka. Dunia terasa sepi. Malamnya, suasana rumah tegang. Ayahnya duduk di ruang tamu, menatap kosong ke lantai. Raka hanya bisa diam di kamarnya, mendengar langkah ayah yang mondar-mandir. Sampai akhirnya terdengar ketukan keras di pintu kamarnya. Raka, ikut ayah sekarang. Mereka pergi dengan motor butut ayahnya. Raka tidak tahu kemana. Sampai akhirnya motor berhenti di depan rumah kecil sederhana. Di depan pintu, Bu Mira sudah berdiri. Seolah ia tahu ayah Raka akan datang. Pertemuan itu tidak bisa dihindari lagi. Kenapa kau kembali? Suara ayahnya pecah, bukan marah, tapi penuh luka. Setelah bertahan-tahan meninggalkan anakmu, berani-beraninya kau muncul lagi di hadapan kami. Bu Mira menunduk, menahan tangis. Aku tidak pernah ingin meninggalkan kalian. Aku sakit waktu itu. Aku pikir aku akan mati. Aku pergi karena aku tidak ingin Raka melihatku hancur. Tapi aku sembuh. Dan ketika aku kembali, kau menutup pintu untukku. Kau anggap aku pengkhianat. Ayahnya mengepalkan tangan. Kau tidak tahu bagaimana aku membesarkan dia sendirian. Kau tidak tahu betapa hancurnya hati Raka setiap kali bertanya di mana ibunya. Aku harus menjawab apa? Iya, aku salah. Bu Mira akhirnya menangis keras. Aku salah pergi, salah menyerah. Tapi salahkah aku jika sekarang aku ingin memperbaiki semuanya? Aku hanya ingin dekat dengan anakku lagi. Raka tidak tahan lagi. Ia berdiri di tengah mereka. Suaranya bergetar. Sudah cukup. Aku tidak peduli siapa yang salah dulu. Aku hanya ingin kita bicara tanpa saling menyakiti. Aku butuh ayah, tapi aku juga butuh ibu. Kedua orang tuanya menatap Raka. Air mata mengalir di wajah mereka. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, mereka berada dalam satu ruangan. Mendengar suara anak yang dulu jadi alasan perpisahan mereka. Malam itu berakhir tanpa kepastian. Tidak ada rekonsiliasi, tidak ada pelukan keluarga bahagia. Hanya tangis, marah, dan penyesalan yang menggantung. Tapi satu hal pasti, kebenaran sudah terbuka dan tidak ada jalan kembali. Raka berbaring di kamarnya malam itu, menatap langit-langit. Hatinya penuh luka, tapi juga harapan. Ia tahu perjalanan keluarganya masih panjang. Yang ia takutkan hanya satu. Apakah cinta benar-benar cukup untuk menyatukan kembali keluarga yang sudah retak begitu lama? Hari-hari setelah pertemuan itu terasa canggung. Raka merasa seperti berada di tengah lautan yang tenang di permukaan. Tapi arus di bawahnya deras dan berbahaya. Ayahnya semakin banyak diam. Wajahnya muram. Tatapannya sulit ditebak. Sementara Bu Mira tetap mengajar di sekolah, tapi sering menghindari bertemu langsung dengan ayah Raka. Bagi Raka, semua itu membuat kepalanya semakin berat. Suatu sore, Raka pulang lebih cepat dari sekolah. Ia menemukan ayahnya duduk di ruang tamu, menatap foto lama. Foto itu bergambar mereka bertiga. Ayah, ibu, dan dirinya yang masih kecil, tersenyum lebar. Raka jarang sekali melihat ayahnya memegang foto itu. Ayah, Raka membuka suara hati-hati. Ayahnya menghela napas panjang. Kamu tahu Raka, ayah tidak pernah benci ibumu. Ayah hanya terluka. Waktu dia pergi, ayah merasa ditinggalkan. Rasanya seperti berjuang sendirian menghadapi dunia. Dan ketika dia kembali, ayah takut kalau semua luka lama itu akan terbuka lagi. Raka mendekot, duduk di samping ayahnya. Tapi ayah, aku sudah besar sekarang. Aku bisa menerima kenyataan, meskipun pahit. Aku tidak mau hidup dalam kebohongan. Aku hanya ingin kita bisa jujur satu sama lain. Aku butuh ayah dan ibu. Ayahnya menatapnya lama, lalu tersenyum tipis, meski ada air mata di ujung matanya. Kamu benar, nak. Mungkin ayah terlalu lama menutup diri.
Beberapa hari kemudian, ayah Raka meminta mereka bertiga bertemu di sebuah warung kopi kecil di pinggir kota. Tempat itu sepi, hanya ada suara kendaraan sesekali melintas. Bu Mira sudah duduk di sana ketika mereka tiba. Wajahnya tampak gugup, tapi juga penuh harapan. Suasana awalnya hening, tidak ada yang berani membuka percakapan. Raka hanya duduk di antara mereka, hatinya berdebar kencang. Akhirnya ayahnya bicara, "Mira, aku sudah lama memendam banyak amarah. Tapi melihat Raka seperti ini, aku sadar yang paling menderita sebenarnya dia. Dia tidak pernah salah, tapi harus menanggung beban dari masa lalu kita." Bu Mira menunduk, air matanya jatuh. "Aku menyesal, benar-benar menyesal. Aku tidak bisa mengubah apa yang terjadi dulu, tapi aku ingin menebusnya sekarang, meski sedikit. Aku tidak meminta kembali seperti dulu. Aku hanya ingin dekat dengan anak kita." Ayah Raka menatapnya lama. Ada rasa sakit, tapi juga ada kelegaan. "Kalau itu yang kau mau, aku tidak akan menghalanginya lagi. Asal kau benar-benar ada untuknya, jangan pergi lagi." Kata-kata itu membuat dada Raka terasa lapang. Ia menoleh ke kedua orang tuanya, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih. Kalian tidak tahu betapa aku menunggu momen ini sejak hari itu." Meski tidak kembali sebagai pasangan, ayah dan ibu Raka mulai berusaha berbicara lebih baik. Mereka tidak lagi menghindar, tidak lagi berpura-pura. Raka kini bisa bertemu ibunya tanpa rasa takut, dan ayahnya tidak lagi menutup pintu. Malam itu, saat Raka berbaring di kamarnya, ia tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Hidupnya mungkin tidak sempurna, keluarganya mungkin tidak kembali utuh seperti dulu, tapi ada sesuatu yang baru lahir, sebuah harapan, sebuah awal baru. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Kadang, cinta tidak harus sempurna untuk tetap berarti. Yang penting, kita mau berjuang untuk tetap ada satu sama lain."